Saat rakyat dilanda badai pemutusan hubungan kerja, harga beras naik, pajak naik, di gedung wakil rakyat situasinya berbanding terbalik. Tunjangan DPR malah dinaikkan seperti tak ada empatinya. Publik yang geram lantas menolak tunjangan fantastis itu. Sebab kala rakyat meratapi kepelikan saat hak-hak dasar belum mereka rasakan, wakilnya malah dapat tunjangan ini itu. Di Cirebon, Jawa Barat, Yayat, tukang las harian, mengeluhkan kenaikan pajak bumi bangunan rumahnya. Pada 2022, ia bayar PBB sebesar Rp389.000. Tapi di 2024, naik berkali-kali lipat menjadi Rp2.377.000. Meski dapat diskon Rp677.000 bagi Yayat yang pendapatannya Rp120.000 per hari, pajak yang dibebankan padanya masih terasa berat. Ya, dengan kondisi sekarang sangat memberatkan sekali. Saya harus menyisihkan uang sedikit demi sedikit untuk bayar PBB. Sedangkan gaji saya yang setiap minggu diambil untuk makan keluarga hari-hari, bayar anak sekolah. Sangat memberatkan sekali, Pak. Kita beli sesuatu ke mall kena pajak, lewat jalan kena pajak, isi bahan bakar kena pajak, gaji belum dinikmatin kena pajak. Kita, ini bayangin ini, semua dipajakin. Bangun rumah kena pajak, perbaikan rumah kena pajak, semua dipajakin kita. Tapi timbal balik kita apa? Di tengah rakyat yang tercekik pajak, anggota dewan justru bisa leluasa bernapas karena pajak penghasilan mereka dibayar negara. Aduh, enak ya jadi anggota dewan, bukan hanya pajak yang dibayar negara. Enaknya jadi anggota dewan juga tercermin dari banyaknya tunjangan yang mereka dapatkan. Nilainya pun bukan angka kecil, saudara. Ini dia beberapa tunjangan yang diterima anggota dewan kita yang terhormat yang tengah disorot publik. Kita tengok bersama. Yang pertama ada tunjangan jabatan. Besarannya variatif antara ketua, wakil ketua sampai anggota, berkisar mulai dari 9 juta hingga 18 juta rupiah. Ada juga tunjangan beras. Nilainya Rp30.000 per jiwa untuk maksimal 4 orang dalam satu keluarga anggota DPR. Kemudian tunjangan penghasilan senilai Rp2.699.000 yang dibebankan ke kas negara. Padahal saudara, para pekerja biasa dikenakan pajak penghasilan atau PPh 21 sebesar 15 hingga 35% tergantung besaran penghasilan per tahun. Selanjutnya ada tunjangan komunikasi yang nilainya cukup fantastis, mulai dari 15 juta hingga 16 juta rupiah. Ada pula bantuan listrik dan telepon senilai Rp7.700.000 dan tunjangan perumahan yang paling memantik kemarahan publik karena nilainya mencapai Rp50 juta. Angka-angka ini jika dibanding tunjangan anggota DPR periode 2019-2024 naik hingga 2 kali lipat. Di saat rakyat merasakan berat beban yang harus dipikul, tapi anggota DPR malah joget sambil bersenandung riang dalam sidang tahunan MPR pertengahan Agustus lalu. Kala itu berhembus gaji dan tunjangan mereka naik fantastis, tembus Rp3 juta per hari plus tunjangan rumah Rp50 juta per bulan. Aksi anggota DPR itu dikritik habis-habisan oleh warganet di lini masa.
Uya Kuya jadi salah satu anggota DPR yang banyak diserang netizen sebab beredar videonya yang mencibir publik soal gaji DPR. Anggota DPR RI dari fraksi PAN ini lantas membantahnya dengan membuat video klarifikasi. Nah, ini padahal video ini bisa dicek di TikTok gue, ini video tahun 2021. Berat badan gue aja jauh beda, rambut gue beda, kacamata gue beda. Cek ada kok ini 2021 di TikTok gue. Beredar lagi video seolah-olah gue menantang. Ini ada lagi nih, video ini tahun 2022. Bisa dicek di TikTok gue. Selain Uya Kuya, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio juga viral. Usai video anggota Dewan berjoget di ruang paripurna, Eko mengunggah video parodi sound horeg dengan caption, "Biar jogetnya lebih keren, pakai sound horeg" di akun TikToknya. Tapi belakangan saudara lantaran joget pakai sound horeg viral dikritik publik, ia membantah tak peka dengan masalah yang dihadapi masyarakat. Eko mengatakan video parodi itu ia buat dalam acara pembubaran panitia peringatan hari ulang tahun kemerdekaan. Masyarakat yang marah menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR untuk menolak tunjangan fantastis anggota DPR. Aksi demo berlangsung ricuh setelah satu motor dibakar pengunjuk rasa. Massa menuntut tunjangan anggota DPR segera dibatalkan. Polisi mengerahkan 1.200 personel untuk mengamankan demo di DPR. Di tengah orasi, bentrokan antara polisi dan pendemo tak terhindarkan. Polisi akhirnya membubarkan massa secara paksa dengan mengeluarkan tembakan gas air mata dan menyemprotkan water cannon. Rasanya tak pas saudara di saat rakyat sedang susah-susahnya, anggaran yang mestinya bisa diberikan untuk rakyat malah dialokasikan untuk menambah tunjangan wakilnya di DPR. Sebagai wakil rakyat, mestinya anggota dewan berbela rasa terhadap apa yang dialami oleh rakyat. Peka terhadap penderitaan dan denyut suara rakyat, bukan menjadi menara gading yang terasing dari yang diwakilinya.